Oke, halo selamat datang di Feeding Talk yang kali ini kita akan membahas tentang preparation soal wedding. Nah, ngomong-ngomong soal wedding, wedding itu nggak cuma kayak acara pada umumnya, karena biasanya dilakuin sekali seumur hidup. Ngomong-ngomong soal preparation ini, gue nggak sendiri, karena di sini gue ditemani oleh Feeding, ada 2 orang di sini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bisa kenalan dulu kali ya, biar nanti kita ngobrolnya lebih enak. Oke, boleh kali dari kakak yang satu ini nanti sebelahnya juga. Oke, selamat apa pokoknya ya. Nama saya Andre dari Feeding, dan ini teman saya Ijal dari tim Feeding, bagian lebih ke production. Oke, kalau Kak Ijal dari bagian production, terus kalau Kak Andre dari apa nih kalau di Feeding? Oh iya, tadi saya lupa bilang. Oh iya. Nah, saya di sini selaku Head of Marketing and Sales, dan ini teman saya di Head of Production. Nah, kita berdua di sini juga kebetulan salah satu co-founder di Feeding. Ya itu sih. Wah, pas banget nih. Ternyata teman-teman kita di sini adalah salah satu co-founder dari vendor. Nah, boleh kali diceritain gimana sih awalnya kenapa bisa bikin vendor pernikahan gitu? Nah, boleh banget nih Kak. Jadi sebelumnya di sini kita ngebangun Feeding itu nggak berdua doang. Ada teman-teman juga, kurang lebih foundernya itu ada 7. Foundernya ada 7 ya? Founder dan founder ada 7. Oke. Salah duanya kita berdua. Salah dua ya, karena berdua ya. Lanjut. Oke, kita berdua. Nah, jadi awalnya itu sebelumnya kita dari 7 orang ini nggak ada yang benar-benar backgroundnya itu adalah dari industri wedding. Semuanya itu benar-benar di luar dari dunia wedding lah. Wih, menarik banget nih. Betul, karena dulu kita sebelum di Feeding kita mendirikan startup juga ber-27 itu di bidang travel. Nah, ketika pandemi kita coba bikin virtual tourism, cuman waktu itu pasarnya memang kurang menarik lah ya, karena juga penetrasi juga lama, dan juga startup kita sebelumnya karena di pariwisata tentu karena pandemi pasti kena imbasnya juga. Wah, jadi kayak sial gitu ya jatuhnya. Langsung ada pandemi. Terus kenapa bisa kepikiran buat wedding sih gitu? Karena waktu itu gini, ya ketika habis kena pandemi itu startup kita yang pertama itu harus hibernasi. Lalu kita coba sempat bikin virtual tourism, ternyata pasarnya belum terlalu besar dan kurang menarik ya. Akhirnya kita coba nih, apa sih yang bisa divirtualin lagi? Nah, waktu itu di sekeliling kita ya banyak banget orang yang menikah, terus kan halang ya, maksudnya tamu-tamu nggak bisa datang dan lain-lain, dan terbatas banget kan waktu itu 30 orang ya. 30 orang. Jadi kita coba pakai solusi gimana kalau misalkan pernikahannya kita virtualin, kita onlinein gitu. Awal sih dari itu. Oke, berarti Feeding ini awalnya bukan live streaming buat wedding ya, berawal dari buat travel, terus virtual tourism, terus akhirnya menemukan jati diri yang sampai akhirnya sekarang berkembang banget nih teman-teman. Nah, ngomongin perjalanan yang panjang nih teman-teman, mungkin bisa diceritain nggak sih awal dulunya live streaming itu dari yang 5 orang, terus 5 atau 6 orang ya tadi? 7 orang ya? Nah, 7 orang itu bisa sampai sekarang gitu, mungkin dari head production ya, atau orang produksinya bisa? Kalau misalnya kita bicara story ya, dari dulu tuh, dari awal-awal yang kita virtual tourism itu kita menggunakan kamera 360. Nah, setelah itu kita ada ngobrol nih sama teman, sama salah satu vendor juga untuk WO. Setelah itu kita coba untuk virtual wedding menggunakan kamera 360. Selanjutnya kita juga hanya menggunakan handphone. Waduh. Iya, live streaming menggunakan handphone. Ini gimana nih kualitasnya nih? Sebenarnya sih kalau misalnya handphone ya bagus, cuma agak stay aja gitu, namanya kita handphone terus pakai tripod yang 50.000. Wow, itu modal awalnya sangat kecil nih. Ternyata ini pernah ya pakai tripod yang harga 50.000. Iya. Sekarang harganya udah berapa nih tripod? Aduh, ratusan nih, jutaan. Jutaan lah. Wah, mantap. Karena memang dulu kan habis dari kena pandemi, bener habis-habisan lah ya. Modal habis ya, gimana sih caranya supaya melanjutkan perjalanan kita yang masih pada muda ini? Ya udah, kita ketemu wedding. Udah, akhirnya kita coba yang Natal yang ada, ternyata responnya baik. Ya udah, kita akhirnya terusin terus berkembang, kita belajar tentang wedding, belajar tentang broadcast, streaming dan lain-lain. Oh iya, menarik banget. Tadi kan Kak Andre sempat mention nih kalau misalkan bukan salah satu, malah semuanya ini nggak pernah masuk di dunia wedding.
Terus bagaimana kalian itu belajar sampai akhirnya ya udahlah stay aja jalan terus di wedding gitu? Iya, jadi waktu itu karena kita mau lihat wedding responnya baik, terus juga karena kita benar-benar nggak ada background sama sekali. Nah kebetulan kita tadi seperti yang dijelaskan itu ketemu salah satu vendor WO yang membantu kita untuk membuka jalan apa sini tentang di dunia wedding, menjelasin apa itu wedding, gimana teknisnya dan lain-lain. Akhirnya kita belajar. Ikut pertama kali technical meeting gak ditemenin dia. Ya. Oke, kalau boleh tahu sejauh ini kan feeding udah berjalan nih. Yeah. Ada nggak sih kendala-kendalanya yang paling berasa gitu? Kendala-kendala awal ya. Kalau awal banget kita masih menggunakan handphone gitu ya. Iya. Ya itu biasanya terbatas dengan kondisi sinyal ataupun jarak seperti itu. Karena kita benar-benar belum pernah terjun langsung ke dunia wedding gitu ya. Kita coba-coba dulu perlahan-lahan dari handphone, kita coba ke kamera, apalagi kamera yang bisa untuk streaming, terus untuk memperbaikinya untuk menjadikan gambar itu lebih bagus. Kita menggunakan latihan-latihan kamera yang profesional seperti itu. Oke, berarti sejauh ini apakah feeding cuma live streaming aja atau ada fitur-fitur lain sih? Fitur-fitur lain bisa dijelaskan oleh marketing. Oke. Gitu. Boleh. Ya, jadi ada apa lagi sih? Itu jadi kita tadinya hanya live streaming aja, berangkat dari wedding live streaming. Kita terus explore lebih dalam lagi bidang-bidang apa sih yang ternyata bisa dikasih solusi dengan teknologi. Karena kebetulan sekarang ini feeding konsep udah startup, bukan sebagai vendor yang hanya ada vendor aja gitu ya. Kita startup, kita growth, bertumbuh dengan cepat dan secara startup. Jadi kita benar-benar matengin produk, strategi dan lain-lain itu secara startup juga. Nah salah satunya itu sekarang kita udah bukan live streaming lagi, kita lebih ke startup digitalisasi pernikahan. Karena kenapa digitalisasi pernikahan? Nah itu karena tadinya hanya live streaming aja, terus kita ekspor lebih dalam, ternyata ada potensi-potensi lain yang bisa didigitalin selain penonton yang bisa hadir. Itu pertama dalam undangan digital, lalu juga wedding wish, RSVP, lalu juga ada IAMPL. Nah, berarti kita nggak ada alasan lagi nih kalau misalkan datang ke nikahan teman terus bilang, ih lupa bawa dompet, ternyata udah ada IAMPL ya. Iya betul, karena di sini feeding bisa disebut kalau mungkin layanan lain mungkin kompetitor banyak, teman kalau yang benar-benar bukan hanya sih ya, semua yang menjadi satu digitalisasi pernikahan di satu vendor itu di satu perusahaan, satu brand itu hanya feeding. Wah, luar biasa nih. Ternyata feeding tuh nggak cuma menyelesaikan satu masalah aja, ternyata bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan digitalisasi pernikahan. Kayaknya unik nih ngobrolin soal digitalisasi pernikahan nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang akan menikah di tahun depan, bulan depan, atau akhir tahun, nah bisa banget mungkin bisa scroll Instagramnya feeding kali ya, biar tahu apa aja yang ada di feeding. Nah lanjut, soal digitalisasi pernikahan. Digitalisasi pernikahan itu nggak cuma sekedar live streaming aja, ternyata ada tadi IAMPL, terus ada wedding wish, terus RSVP secara online. Wah itu sangat-sangat membantu banget sih Kak. Nah teman-teman bisa scroll Instagramnya feeding, karena di situ kalian bisa lihat-lihat tentang apa aja yang ada di feeding. Nah, ngobrolin soal Instagram, kemarin gue sempat lihat postingan yang 1000 wedding dalam jangka yang cepet ya, tergolong cepet ya, karena kan feeding baru ada pas pandemi ya, itu tergolong cepet. Boleh kali diceritain gimana sih caranya atau apa aja yang udah dicapai dalam 1000 wedding ini Kak? Iya betul, tadi kembali lagi kita udah mencapai 1000 wedding, itu juga bakal kerja sama semua tim ya, semua tim produksi, marketing, konten dan lain itu hasil rekrutan. Sebenarnya 1000 wedding itu kita di tahun 2021 aja. Wow, berarti sekarang udah lebih ya? Wih, keren banget. Kita kan dari 2020 ya. Iya. 2020, sekarang mungkin udah hampir 2000. Wah, mantap. Udah 2000. Menurut data dari tim saya, itu ada hampir 2000 wedding sekarang ini. Kita memang terus berinovasi. Dari tadi kan kita layanan dari hanya live streaming aja. Dari segi kualitas pun kita naikin semua, teknikalnya ya, produksinya ya. Terus dari segi fitur dan servis kita tambah. Misalkan tadi kita ada 4 layanan yang digitalisasi, nah masing-masing kita tambahin lagi. Misalkan gini, kayak undangan digital, orang kalau ngasih kan ini ya harus kalau di fisik kan harus ada namanya, kita nyebutnya personal invitation. Iya, betul.
supaya lebih sopan. Nah, di feeding itu kita udah ada juga tuh. Jadi kita bisa kirim undangan dengan nama penerima yang udah tercantum di undangan yang diberikan. Gitu. Ya jadi lebih enak banget dong kalau kayak gitu. Terus juga ada lagi split invitation. Jadi kalau misalkan kita mau undang tamu yang hanya online aja, atau yang hanya di beda sesi, itu kita bisa ada fitur namanya split invitation. Jadi di fitur itu si mempelai bisa kirim undangan di undangan tamu yang berbeda-beda tadi. Nah itu, terus juga dari segi kualitas produksi ya kita tambahin lagi, mungkin mas lagi ya. Mungkin Bapak Ijal ini bisa nanti kan. Kalau untuk dari segi produksi, kita selalu melatih tim kita agar gambar yang dihasilkan itu tidak monoton. Jadi kan kebanyakan kalau misalnya dari awal kita menggunakan handphone itu kan hanya stay. Ya, betul. Jadi cuma melihat aja prosesnya seperti apa, seperti itu. Jadi kita melatih tim kita agar gambarnya itu lebih ke arah sinematik seperti itu. Jadi lebih enak dilihat sama penonton ya. Betul. Orientasi feeding ini berarti lebih memuaskan penonton ya. Wah, keren banget nih. Nah, ngobrolin soal sinematik. Kemarin sempet lihat temen yang pakai feeding juga, dia tuh di YouTube-nya nggak cuma sekedar monoton orang aja lewat atau sinematik aja, tapi kayak ada gambar-gambar sama nama. Itu apa sih? Boleh dijelasin nggak sih, Kak? Oh iya, kalau misalnya dari gambar-gambar itu ada bumper, ada covernya juga. Jadi pertama model dari cover itu seperti halnya kita nonton bioskop gitu. Kan ada posternya gitu, jadi tahu ini weddingnya siapa pada tanggal berapa. Agar tidak salah, terus juga ada fotonya juga gitu. Kemudian ada lagi foto-foto looping. Biasanya kita pakai foto looping karena acara wedding itu nggak selalu, biasanya on time, tapi nggak selalu on time. Ada kadang lebih awal, kadang agak mundur dikit. Biasanya kita kasih foto-foto looping itu misalnya untuk mendelay waktu. Jadi sambil penonton yang menunggu, kita bisa ngeliat foto-foto looping. Wah, ada lagi. Apa tuh? Banyak banget, keren banget nih feeding. Ternyata sistematis banget ya. Iya. Jadi satu lagi tuh ada lagi bumper in. Biasanya bumper in itu ada nama yang gambar-gambar yang pop up gitu. Itu biasanya acaranya benar-benar sudah mau mulai, muncullah namanya itu. Setelah itu baru masuk ke gambar. Jadi lebih memanjakan orang yang menonton ya. Dan yang order pun juga nggak sia-sia banget karena terstruktur banget nih. Oh iya, ngomongin soal itu, kan udah banyak nih, orderannya udah 1.000, bahkan lebih, hampir 2.000 tadi. Ada nggak sih influencer yang ngegunain feeding atau pakai feeding dalam weddingnya mereka? Kalau misalnya influencer sih udah banyak, bisa dijelaskan. Jadi kalau untuk influencer, kebetulan kita bersyukur banget udah banyak dipercaya sama influencer juga. Wah, mantap. Ya jadi kurang lebih ya mungkin ada puluhan lah ya kita bisa sebut. Mungkin yang kalau di YouTube feeding yang paling utama tuh ada Sasha, lalu juga Farandila Yoshi dengan Brian. Iya. Lalu juga ada kemarin baru-baru ini Lita Ibnu. TikTokers kemarin ya. Mantap. Terus juga ada juga ini Ashila dan betul yang mantan personil Blink ya, kalau Blink. Nah itu juga ada juga Kak Farel dulu mungkin kalau tahu masih inget. Nah itu juga kemarin nikah pakai feeding juga. Dan ternyata udah banyak ya. Betul. Oh berarti udah banyak yang pakai feeding, influencer pun juga pakai feeding gitu. Tapi emang live streaming harus buat influencer aja ya? Orang-orang biasa patut nggak sih pakai live streaming apa gimana nih? Nah ini kemarin juga sempat kita bikin campaign kayak gitu. Jadi campaignnya nggak harus jadi artis kalau pernikahan kamu ingin disiarin. Itu kita bikin campaign itu. Jadi kita mengajak orang yang menikah ini kalau mau disiaring seperti kayak artis-artis kan kayak kita tahu Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan lain-lain kan kayaknya keren ya disiarin bisa. Nah itu nggak harus jadi artis. Jadi semua kalangan tuh bisa disiarin dan juga mereka dapat recordnya juga. Jadi betul recordnya. Jadi mereka tuh bisa nonton tayangan pernikahannya secara full seumur hidup mereka. Jadi ada dokumentasi pribadi gitu ya selama prosesi acara. Betul banget. Wah menarik banget nih. Ngomong-ngomong soal wedding, selain live streaming, ada lagi nggak sih vendor-vendor yang harus kita prepare nih sebagai orang-orang yang pengen nikah gitu dari Kak Andre dan Kak Ijal? Mungkin pertama dari teman saya yang udah nikah. Belum nikah ya Kak Andre ya, Kak Ijal udah nikah. Boleh dijelasin waktu itu bingung apa aja sih vendor-vendor yang pengen dicari gitu?
vendor-vendor yang cari. Kalau misalnya pengalaman saya ya, Iya, saya udah boleh. menikah gitu. Dari awal itu biasanya dari venue. Kita kan nyari venue itu untuk menentukan konsepnya seperti apa, karena berbagai venue itu beda-beda konsep. Contohnya di restoran ataupun di hotel seperti itu. Kalau indoor ataupun outdoor juga berbeda-beda. Setelah venue aku nyari lagi WO-nya, karena misalnya wedding itu bisa sih nggak pakai WO, cuma lebih ribet tertata. ya. Ribet. Lebih tertata tuh kalau pakai WO, jadi ada time manajemennya, ada pokoknya teratur lah semuanya dari awal sampai akhir gitu. Terus nyari MC juga, terus kemudian yang tak kalah penting itu catering. Iya, wah itu kalau nggak ada catering agak aneh ya. Iya. Kasihan di weddingnya masa nggak makan itu. Iya. Dan berhubung juga kemarin juga ada juga modelnya yang makan di tempat ataupun enggak juga, tapi catering tuh tetap ada. Kemudian ada lagi misalnya kayak sound system, dekorasi, apalagi untuk menentukan tema kita maunya ngambilnya kayak gimana gitu sih. Jadi banyak banget ya vendor-vendor yang harus kita rangkul buat di hari pernikahan kita nih. Misalkan teman-teman yang mau nikah, ini adalah salah satu referensi banget sih, karena kita butuh dekor, butuh catering, venue, terus banyak banget. Nah, kalau dari Kak Andre, mungkin kan pengalaman yang udah nikah sama yang belum nikah beda. Kalau dari Kak Andre, apa aja sih kebutuhan yang umum-umum aja deh, yang belum tahu? Kebetulan kalau di generasi saya, ini kan saya masih milenial, Gen Z ke bawah. Masih muda ya. Kalau saya milenial ke atas. Nih, dua generasi dalam satu frame. Jadi kalau di tren sekarang, terutama dari anak muda itu sekarang lebih ke intimate wedding. Jadi kita tuh nggak mau weddingnya yang terlalu rame ya, soalnya dan kita maunya simple, undang yang memang keluarga terdekat aja. Nah, terus juga pokoknya simple, elegan dan lebih efisien ya gitu. Jadi karena itu banyak banget keuntungannya itu emang kalau kita intimate wedding, nama lebih efisien, hemat, lebih mudah bikinnya juga, koordinasi. Hemat catering ya? Hemat semuanya. Hemat semuanya. Jadi ya itu, jadi kita lebih integrasi kita lebih trennya lebih ke intimate wedding. Nah, karena itu masuklah kita itu tadi betul. Jadi karena terbatas, orang-orang yang nggak bisa hadir bisa nonton secara online, lalu juga bisa ngucapin juga salah online, kirim amponya bisa secara online, kita juga ada pakai Oppo, GoPay, bisa loh pakai. Berarti metode pembayaran lain udah masuk nih ya? Udah, kita pakai sistem payment gateway, jadi ada telepon dan lain-lain kita lengkap. Sangat jadi, efisien betul banget nih. Terus juga manajemen tamu tuh di buku tamu kita juga bisa. Ya, ada juga fitur di kita, jadi kalau misalkan status ini yang diundang siapa aja dan disebarinnya undangannya juga, kita juga nyebarin undangan juga udah otomatis pakai WA ya. Udah WA plus nih, asik banget. Kita juga pakai WA. Nah, itu kita sebarin dan juga tamunya bisa konfirmasi tuh di RSVP-nya, bisa konfirmasi hadir atau enggak. Lalu juga nanti sebagai mempelai kita bisa batas juga tuh ke tamu-tamu yang diundang. Misalkan kita ngundang ke Bapak A nih, dan keluarga. Nah, Bapak A ini karena kita terbatas intimate wedding, itu kita bisa batasin. Mereka misalkan kita hanya undang si Bapak A untuk kapasitas 2 tamu. Nah, itu bisa kita batasi juga. Terus Bapak B, Ibu B, kita kasih dia untuk 3 tamu kuotanya. Itu bisa juga. Jadi kita benar-benar selengkap itu gitu. Jadi lebih enak kita mengorganisir besok tamu yang mau datang berapa gitu. Jadi di venue nggak terlalu sumpek gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal itu tadi, intimate wedding ini udah jadi tren semenjak pandemi COVID-19 ini. Nah, ngomongin soal itu, tren-tren wedding yang sebelumnya kan orang pada datang, pada langsung ngasih angpau langsung gitu, terus pada jauh-jauh dari luar kota datang. Nah, tren wedding yang sekarang kan lebih ke orang sedikit aja nih, yang penting terdokumentasikan. Nah, di live streaming tadi kan udah dijelasin kalau ada fitur-fitur yang memudahkan kita di digitalisasi pernikahan. Nah, soal itu dari Kak Andre sendiri sama Kak Ijal nih, kalau menurut pandangan kalian, enak nggak sih intimate wedding? Mungkin boleh tahu kemarin Bang Ijal intimate wedding atau enggak? Kemarin intimate wedding. Kemarin aku intimate wedding. Iya. Mengundang itu sekitar 200, dibikin 2 sesi. Iya. Jadi 100. Sesi pertama undangan keluarga, sesi keduanya undangan ya teman-teman gitu lah, teman-teman atau saudara jauh. Dan
itu pun misalnya saudara-saudara yang jauh banget di luar kota itu nggak perlu datang karena aku mengundangnya tuh via WA. Via WA terus bisa nonton live streaming aku gitu. Jadi cukup nonton aja gitu ya. Iya. Itu sangat-sangat membantu banget sih karena teman-teman pengurangan jumlah di venue itu juga untuk melindungi kita semua. Takutnya nanti kalau terpapar COVID-19 atau gimana, itu kan bakal repot ya. Tapi dengan digitalisasi ini lebih memudahkan kita. Nah, Kak Andre sendiri ada nggak sih pengalaman temennya yang pakai live streaming gitu? Gimana perasaannya ketika tahu atau lihat temennya di live streaming nikah gitu? Nah, betul banget. Karena tren ini ya, digitalisasi pernikahan udah mulai booming. Itu banyak banget yang udah nge-planning pernikahannya untuk ada secara intimate dan juga digitalisasi gitu, supaya ya pertama tadi kan banyak banget keuntungannya tuh, lebih mudah efisien juga, keren juga kan kita. Iya, jadi lebih bagus betul. Ya. Tadinya tren live streaming hanya dari pandemi, sekarang memang udah jadi tren yang bakal kongles lah ke depannya. Kan nggak mungkin kan dari tren ini mundur lagi kita ke iya, nggak mungkin, jarang banget sih. Jadi mungkin banyak yang bilang kalau pandemi ya karena live streaming ya hanya karena pandeminya aja, terus dan lain-lain juga kayak digitalisasi undangan itu hanya pandemi aja ya. Itu enggak. Kita udah melakukan riset, kita udah ada datanya juga. Itu semua memang udah menjadi tren baru yang bakal ngetren ke depannya, Mbak. Sekarang ini pandemi itu bukan hanya itu sebagai trigger, betul, tapi trigger untuk membuka kepada masyarakat tuh bahwa ya ada loh tren nikah kayak gini, ya, dengan cara seperti ini, kayak gitu. Bahkan kita pernah nikahin yang secara virtual, benar-benar virtual nih, definisi virtual. Jadi mempelainya cewek dan cowok ya tentu ya. Iya tentu lah, maksudnya cewek. Ya, jadi ada istrinya di Indonesia, calon mempelai wanita di Indonesia, dan mempelai prianya ada di Jerman. Kalau kayak gitu gimana nih? Apakah itu sah atau gimana prosesnya? Sebenarnya enggak ya Mas ya? Iya. Mas lagi kan bapak. Apa aja lah. Ada. Mungkin Mas Ijan bisa jelasin. Sebenarnya sih mau dikatakan susah ya enggak susah sih. Cuma ini aja kan kebutuhan namanya live streaming itu kan pastinya sinyal. Di sana ada sinyal, di sini ada sinyal. Terus di sana juga kan kita menggunakan Zoom gitu. Ya. Jadi prosesnya mudah. Oh, jadi lebih mudah gitu ya? Lebih mudah. Wah, pas banget nih. Jadi temen-temen yang nikah ayangnya jauh, jodohnya jauh, bisa banget pakai live streaming via Zoom ya. Dan itu udah terbukti berhasil. Nah, itu sangat memudahkan banget. Ngomong-ngomongin soal pernikahan lagi, preparation wedding itu nggak cuma di invitation atau live streaming aja, tapi ada juga tentang wedding organizer, terus vendor-vendor lain seperti foto video, terus catering, dekorasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk teman-teman, untuk sesi kali ini kita mungkin cukup sekian aja. Untuk kali ini aja. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang live streaming wedding dan juga preparation soal wedding. Kita tadi udah dengerin pengalaman dari yang udah nikah, intimate wedding, dan juga yang belum nikah. Nah, untuk kedepannya kita akan membahas tentang preparation wedding segi apapun nih, dari WO, terus dari vendor-vendor lain. Terus kita juga akan menghadirkan para klien wedding nih, iya kan Kak? Nah, ini bisa jadi insight yang menarik buat teman-teman yang ingin mempersiapkan pernikahan. Jadi jangan lupa buat tetap ikutin Feeding, terus subscribe akun YouTube-nya Feeding, jangan lupa follow Instagram-nya Feeding di @feeding.co, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!